Aku kena tipu 6.700.000, jadi begini kronologinya. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget kenapa aku harus share video ini ke akun aku pribadi, Instagram maupun TikTok, karena aku ngerasa dirugiin banget. Dan aku berharap juga kepada polisi, Polda NTB maupun Bali bisa membantu kasus aku ini. Jadi begini kronologinya. Jadi buat teman-teman aku juga pasti udah tahu kalau aku tuh bekerja di salah satu counter HP di Lombok, Mataram. Aku seperti biasanya dapat customer melalui WhatsApp seperti itu teman-teman. Penipu ini dia WhatsApp ke aku seperti layaknya customer pada umumnya. Dia ngechat aku, selamat siang, mau tanya HP Samsung A55 berapa ya gitu kan. Nah terus tuh di situ aku jelasin untuk harga Samsungnya berapanya. Setelah penipu itu nanya yang RAM 8 tadi, dia nanya lagi yang RAM 12. Kebetulan di toko aku juga ready. Terus dia bilangnya mau yang warna biru teman-teman. Setelah itu Sherlock, lokasinya dia di RSUD Kota Mataram Lombok ya. Kayak nggak ada kecurigaan aku sama sekali. Terus dia juga mengaku sebagai Dokter Ida Bagus Yuda kalau nggak salah ya. Nanti aku juga taruhin bukti-bukti screenshotan chatannya dia. Terus dia bilangnya di bagian poli kandungan gitu. Makanya aku nggak curiga sama sekali, kayak oh dokter nih beli HP Samsung A55, jadi kayak wajar-wajar aja di harga 6.700.000 gitu kan. Setelah itu aku konfirmasi ke kakaknya ini, ke si penipu ini, kalau aku tuh masuk siang. Dia ngechatnya tuh sekitar jam 12 siang, sedangkan aku masuk kerja di jam 1 siang. Jadi aku konfirmasi kalau aku bisa antar si paket ini atau COD HP ini di jam 1 siang. Dia ndak keberatan sama sekali, dia mau-mau aja. Pas aku udah masuk kerja, aku pergi ke toko, aku ambil HP-nya. Ternyata HP warna birunya tuh kosong, ready-nya warna hitam sama warna lilac gitu kan. Nah setelah itu aku konfirmasi lah ke penipu ini, terus penipunya ini bilang warna hitam aja kak, dia bilang gitu. Terus aku ambil warna hitam, aku transaksi di kasir. Setelah itu aku langsung anter paketnya ke RSUD sesuai lokasi yang di share sama si penipu ini kan. Nyampe rumah sakit itu, di bagian lobbynya, bagian informasinya rumah sakit gitu loh. Terus aku nanya di situ, permisi mas mau nanya poli kandungan di sebelah mana ya, aku bilang gitu. Terus masnya ini menjawab, maaf mbak, poli kandungan hari ini tutup soalnya tanggal merah, waktu itu hari Senin kan. Setelah itu aku bilang, oh enggak mas, ini saya udah ada janjian sama dokternya beli HP atas nama dokter Ida Bagus Yuda, aku bilang gitu kan. Oh udah janjian sama dokternya, masnya bilang gitu kan. Oh ya langsung aja kak diantar, tinggal lurus aja, nanti lorong kedua itu belok kiri. Terus aku sesuai arahan lah gitu kan, langsung OTW ke sana. Pas sudah nyampe di dekat poli kandungan itu, aku foto lokasinya. Kak ini aku kemana ya? Aku tanya ke penipu itu. Terus penipu ini nelpon, dia bilang, maaf kak, aku lagi di luar, bisa nggak kakaknya pergi ke tempat lobby di bagian informasi, dia bilang gitu kan. Berarti aku balik lagi ke depan kan gitu. Oh iya bisa kak, maaf ya ngerepotin, dia bilang gitu. Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus saat itu aku langsung balik lagi ke informasi, aku fotoin di sini ya kak, aku bilang gitu. Iya, terus dia nelpon lagi ke aku, dia bilang, di situ ada yang jaga nggak kak, dia bilang gitu. Ada yang piket nggak, dia bilang gitu. Oh ada, saya bilang gitu kan. Terus boleh nggak HP-nya dikasihin dulu ke masnya yang piketnya. Terus HP aku langsung kasihin kan ke mas yang piket itu. Mesti mas ini dokternya mau ngomong, aku bilang gitu. Dia ngomong tuh, mas boleh dicek nggak itu HP-nya bener nggak, Samsung A55 RAM 12256. Terus dicek sama masnya ini, dibuka beneran kan Samsung A55 RAM 12256 warna black. Setelah itu udah dikonfirmasi, oh iya benar titip ya mas di situ, nanti saya ambil, bilangnya gitu si penipu itu kan. Setelah itu aku tanyain tuh untuk pembayarannya mau cash atau transfer, aku bilang gitu. Terus masnya bilang transfer, kirim nomor rekening. Setelah itu aku kirim nomor rekening aku, tapi berapa menit kemudian masnya kirim screenshotan m-bankingnya gangguan, dia bilang gitu kan. Oh terus untuk pembayarannya gimana, aku bilang gitu. Terus masnya bilang, ya, bisa nggak kalau misalnya aku bayarnya cash, dia bilang gitu kan. Oh bisa mas, aku bilang, tapi aku lagi di Hotel Aston Cakra, bisa nggak mbaknya samperin aku ke sini, dia bilang gitu kan, soalnya uangnya udah aku siapin nih, dia bilang gitu. Tapi HP-nya itu ditinggal aja di informasi itu, soalnya aku nggak ngomong sama istri aku kalau aku beli HP baru mbak, dia bilang gitu kan. Oh iya kak, oke, aku bilang. Nah, dan gobloknya aku sih, aku tinggalin HP-nya di situ ya teman-teman. Terus aku foto email HP-nya, aku foto bukti serah terima sama mas yang jaga di situ gitu loh. Terus aku tinggal HP-nya. Aku OTW lah ke Hotel Aston. Nah pas nyampe-nya aku di Hotel Aston, aku konfirmasi lagi ke penipu itu, udah sampai. Terus penipu itu bilang, tunggu aja kak di lobby, nanti aku turun, dia bilang gitu kan. Terus aku tungguin sekitar 15 menit sampai 30 menit itu penipu itu nggak ada nongol-nongol, ibaratnya nggak turun-turun. Sampai aku konfirmasi lagi, kak ini masih lama nggak ya, aku bilang gitu kan. Oh iya bentar ini mau turun, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak awalnya aku masih belum curiga gitu loh teman-teman. Terus setelah itu
aku konfirmasi ke teman-teman aku yang ada di toko, mohon maaf kalau aku lama COD-nya karena aku lagi nungguin customernya untuk bayar si HP ini gitu, aku bilangnya kan. Salah satu temen toko aku ini bilang, kok aku curiga ya Nah, dia bilang gitu. Setelah aku ceritakan yang tadi itu, dia curiga, terus aku disuruh untuk kembali ke rumah sakit itu untuk ambil HP-nya dan kembali ke toko seperti itu. Pas aku nyampe rumah sakit itu, aku bilang, "Mas, mau ambil HP yang tadi," aku bilang gitu kan. Terus masnya bilang, "Ya loh Mbak, maaf, HP-nya tadi udah diambil sama Gojek," katanya gitu. Dari situlah aku udah ngerasa kalau aku tuh udah ditipu gitu loh teman-teman. Aku langsung lemes, terus aku langsung dibantu sama kakak si penjaga itu untuk ngecek semua CCTV rumah sakit itu gitu, mau cari tahu siapa Gojek yang ambil HP itu, plat nomor Gojek itu gitu, biar bisa dilacak orderannya kemana seperti itu. Tapi cuman dapat wajahnya aja, nggak dapat plat nomornya, Jadi aku udah ngerekamin, nanti aku tampilin juga foto-foto si Gojeknya. Dan bapak Gojeknya sebenarnya nggak ada kaitannya apa-apa, cuman dia nganterin orderan sesuai yang diorder sama si penipu itu kan. Setelah itu aku laporan ke Polda NTB. Ada buktinya juga kalau aku udah laporin ke Polda NTB, tapi nggak tahu udah diproses atau belum sama pihak Polda NTB-nya. Hari berikutnya di pagi hari aku masuk si pagi, terus aku ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan aku kan. Terus ada salah satu teman aku juga yang di toko itu, namanya Mbak Nana. Kebetulan suaminya ini kerja sebagai Gojek, teman-teman. Mbak Nana ini konfirmasi ke aku, "Mbak Husna, ada nggak bukti driver ojol itu atau fotonya gitu, supaya saya kirim ke suami saya, siapa tahu suami saya kenal," dia bilang gitu kan. Kebetulan aku ada bukti foto-foto yang CCTV yang tadi itu, langsung aja aku kirim ke Mbak Nana. Mbak Nana ini langsung kirim ke suaminya, dan beberapa saat kemudian suaminya itu ternyata kenal sama si Gojek yang ambil paket yang dari rumah sakit itu, teman-teman. Langsung aja aku hubungin si bapaknya ini, namanya Pak Maskur ya teman-teman ya. Ini buktinya. Tuh, aku ada buktinya, semuanya aku ada buktinya. Terus aku langsung hubungin si Pak Maskur ini, aku langsung telepon, "Pak, sama saya benar atas nama Pak Maskur," kayak gitu. "Bener Mbak, ada apa ya?" dia bilang gitu. Aku bilang kan, "Bener nggak Pak, kemarin siang ada orderan ambil HP dari rumah sakit Kota Mataram?" "Oh iya bener Mbak," aku bilang gitu. "Oh, diantar kemana ya Pak, alamat paketnya ini?" aku bilang gitu kan. Terus bapaknya bilang, "Diantar ke Lion Parcel Mbak, di JNT, di depan museum, di dekat Atlantis," dia bilang kayak gitu. Terus aku jelasin kan di situ kalau bahwa aku tuh lagi kena tipu gitu, bahwa HP itu tuh belum dibayar dan bla 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 lah gitu intinya. Terus, "Oh iya Mbak, langsung aja cek aja ke sana, siapa tahu paketnya itu belum sampai," gitu kan, ke si penipu itu. Dan langsung aja aku izin, waktu saat itu juga aku izin ke kepala toko aku, langsung aja aku pergi ke JNT atau Lion Parcel itu. Pas aku nyampe di lokasi, aku langsung ngomong sama mbaknya, konfirmasi sama mbaknya, aku cerita kalau, "Mbak, ada nggak paket yang kemarin?" aku bilang gitu, "yang kirim HP Bapak Gojek gitu, Bapak Gojek kirim HP sekitar siang-siang jam 2-an," aku bilang gitu. "Oh iya Mbak, ada," dia bilang gitu. "Mbak, itu aku kena tipu Mbak," aku bilang gitu kan. Kira-kira paketnya udah nyampe belum ya?" aku bilang gitu. "Bisa nggak dibatalin dan direturn ke sini gitu untuk si paket HP itu," gitu. "Oh pantesan Mbak, si penipu itu tuh kayak minta cepet-cepet nyampe HP-nya, kayak kalau bisa tuh 1 hari tuh udah nyampe gitu paketnya. Pokoknya dia pilih paket yang instan lah, yang paling cepet nyampenya," kayak gitu. Dikonfirmasi lah sama si mbak-mbak yang kerja di Lion Parcel ini, dibantu juga untuk dibatalkan paketnya, terus udah diisi formulir dan lain sebagainya. Katanya sih bisa ya, udah dibantu. Saat itu dia bilangnya udah nyampe Bali paketnya, baru nyampe Bali tapi belum sampai ke penerimanya itu kan, penerima penipu itu. Jadi masih bisa dibatalkan dan bisa direturn ke sini lagi, dia bilang gitu kan. Pas di proses itu aku udah ngerasa agak legaan karena katanya bisa direturn paketnya. Ternyata nggak di-ACC sama pihak Lion Parcelnya karena nama aku tuh tidak tertera di pengirim maupun penerima paket tersebut. Seperti itu teman-teman, nggak dibantu sama si pihak Lion Parcelnya ini, walaupun kita udah jelasin, udah kita kasih bukti semuanya bahwa itu tuh penipuan, tapi tetap aja nggak dibantu sama sekali. Tapi kalau dari Lion Parcel yang di Mataram ini, mbaknya tuh membantu banget, tapi dari pihak pusatnya itu nggak ngebantu sama sekali. Pas malam harinya aku tuh kayak iseng ngecek nomor resi si penipu ini. Aku cek di Lion Parcel kan lewat Google, ternyata paketnya itu sudah diterima sama si penipu ini gitu. Di jam 7 malam lewat 32 menit itu diterima sama si penipu ini. Dan mukanya tuh terpampang jelas si penipu ini, bapak itu mengambil paketnya langsung ke tempat
Lion parcelnya itu kayak gitu. Jadi nggak dianterin ke alamat rumahnya, bahkan bapak ini sudah menunggu di pihak Lion parcelnya itu, teman-teman, ngambil paket HP-nya itu. Namanya Bapak Teuku ya, atau Mas Teuku, orang Bali, Denpasar Selatan. Pokoknya nanti aku bakalan sebar ya alamatnya itu di sini. Aku bakalan taruh ya nomor WhatsApp-nya juga, namanya, mukanya terpampang jelas dan nyata. Terus aku minta tolong sama teman-teman aku yang ada di Bali itu. Kebetulan dia juga mau membantu aku gitu. Jadi dia samperin, dia survei tadi sekitar siangan gitu, dia survei ke rumah itu, dia sengaja kayak nanya-nanya sengaja nanya-nanya alamat di alamat rumah itu kan. Dia sengaja nanya, ternyata benar orangnya sesuai foto yang penerima paket itu. Setelah itu dia sudah laporin juga ke polisi setempat untuk penangkapan si penipu ini. Tapi katanya si pihak polisi ini malah meminta dana sebesar 1.500.000 baru bisa diproses penangkapan si penipu ini. Jadi aku juga belum paham juga ya tentang begini-begini gitu, karena baru pertama kalinya terjadi. Jadi aku mohon bantuannya, apakah benar memang kalau misalnya ingin menangkap maling atau penipu itu harus mengeluarkan biaya dulu dari masyarakat seperti itu. Aku mohon banget sama Bapak Polda NTB maupun Polda Bali, itu kan ibaratnya udah ketahuan nih bapak ini tuh penipu gitu kan, dan alamatnya juga udah jelas banget, buktinya tuh banyak banget. Apapun bukti yang bapak ibu minta itu bakalan aku kirim. Jadi aku mohon banget bantuannya, karena aku ngerasa dirugiin banget. Sebesar 6.700.000 itu menurut aku sangatlah besar ya. Mungkin menurut beberapa orang itu sedikit, tapi menurut aku pribadi yang gajinya nggak seberapa-berapa ini, jumlah segitu tuh sangat gede banget gitu loh. Jadi aku mohon bantuannya. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga mungkin bisa bantu like dan share juga. Siapa tahu dengan kalian share juga bisa dinotis sama Bapak Polda NTB maupun Bapak Polda yang di Bali, bisa membantu aku untuk menangkap si pelaku penipu itu gitu. Terima kasih semuanya.